Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi kita sampai di sini ya. Total profit itu adalah perkalian antara profit yang akan kita dapatkan dari setiap jenis gaun yang akan dikirim oleh berbagai pemasok ini. Ya. Berapa jumlah yang dikirim oleh masing-masing pemasok untuk setiap jenis gaun itu nanti akan diisi oleh solver di sini. Ya. Ini sebagai variabel keputusan. Sebagai variabel keputusan. Oleh karena itu ya, jumlah yang akan dikirim itu nanti akan dikalikan dengan jumlah profit per unit untuk pasokan dari setiap pemasok untuk masing-masing jenis gaun, yaitu ini, sel ini. Berarti nanti perkalian antara rentang sel ini dengan rentang sel ini. Ini jumlah profit yang kita harapkan akan maksimum. Ya, kita taruh di sini, total profit itu adalah pakai apa? Fungsi di Excel? Pakai sum Summary, product. product. Ya, sum product, profit per unit dari setiap ini, ya, untuk gaun A, B, C, D dari setiap pasokan B, X, Y, ini profit per unitnya, ya, sum product ini dikalikan dengan jumlah yang dipasok untuk setiap jenis gaun dari setiap supplier, ya. Ini pakai sum product. Sekarang masih nol. Kenapa masih nol? Karena ini memang belum dikirim, ya. Jadi nanti W itu akan ngirim untuk jenis gaun yang mana dan berapa, kemudian X akan ngirim jenis gaun yang mana dan berapa, kemudian dia akan ngirim jenis gaun yang mana dan berapa, itu nanti akan diisi dan total profitnya kalau ini sudah terisi nanti baru kita dapatkan. Ya. Sekarang kita akan pecahkan dengan solver yang ini. Ya, oke, data, kemudian solver. Baik ya. Objektif kita tempatkan di sini, B26 ya, ini ya yang ada rumusnya. Kemudian ini adalah memaksimumkan profit, to maximize profit. Oke, kita udah set maximize ya, ini maximize. Kemudian dengan merubah variabel keputusan. Variabel keputusan kita itu adalah yang ini ya. Jadi nanti berapa jumlah yang akan dipasok oleh setiap pemasok untuk setiap jenis gaun. Ini B13 sampai E15 ya. Dengan batasan, nah batasannya apa? Kita punya dua batasan, yaitu batasan kapasitas dan batasan kebutuhan. Sekarang kita pasang batasan kapasitas dulu ya. Kita add. Batasan kapasitas itu adalah sel di ini, kelebihan pasokan. Kelebihan pasokan, ini. Batasan kapasitasnya, logikanya gimana batasan kapasitas? Logikanya gimana? Kurang dari atau sama dengan atau lebih dari? Dan darinya dari apa? Apa logikanya apa? Lebih dari sama dengan mungkin, Pak. Lebih dari sama dengan berapa? Yang jumlah pasok itu, Pak, yang di atas tadi. Jumlah Oke. kebutuhan. Nah, kalau yang di atas di sini kan ya, ini kan sudah kita buatkan ininya, apa rumusnya ya. Rumusnya yaitu jumlah yang dipasok ya, kelebihannya ya lah, itu adalah jumlah kapasitas ya dikurangi dengan jumlah pasokan. Ini sudah di sini. Nah, logikanya jumlah kapasitas dari setiap pemasok dikurangi dengan jumlah yang akan dia pasok, itu logikanya apa? Lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Harus positif dan bisa nggak lebih daripada 0? Bisa kan? Kalau kapasitas itu kan boleh lebih daripada 0. Boleh lebih. Gitu ya. Itu. Kita add. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian batasan yang kedua, itu jumlah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu untuk gaun A, B, C, D. Ya, logikanya apa?
Kalau kebutuhan logikanya apa? Harus terpenuhi. Ya kan? Kebutuhan logikanya harus terpenuhi. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan yang tidak terpenuhi sama dengan berapa? Kalau semua kebutuhan harus terpenuhi, maka yang tidak terpenuhi berapa? Sama dengan tidak ada. Gitu kan? Sama dengan 0. Ya. Jadi tidak boleh ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi semua gaun A, B, C, D itu harus dipenuhi. Yang di sini kebutuhannya berapa? 150, 100, 75, 250. Nah, di sini kita pasang yang tidak terpenuhi 150 itu adalah jumlah kebutuhan. Kalau sekarang masih 0, maka jumlah kebutuhan yang tidak terpenuhi sama dengan 150. Nah, ini harus kita buat menjadi 0 nantinya. Ini kita kondisikan menjadi 0. Jadi sel B24 sampai dengan E24 kita kondisikan sama dengan 0, ya. Kita add. Oke, nah ini rumusan kita seperti ini. Ya, rumusannya total profit itu kita set di sini, ya. Di rumus ini sum produk ini perkalian antara jumlah yang dipasok dengan profit per unit dari setiap pasokan, kemudian ini maximize dengan merubah variabel jumlah yang akan dipasok dari setiap pemasok untuk setiap jenis gaun. Ini B13 sampai E15. Ya. Kemudian subject to-nya, ya. Batasannya ini batasan yang pertama B19 sampai B21. B19 sampai B21 itu adalah kelebihan pasokan. Kelebihan pasokan ini boleh lebih daripada 0. Batasan pertama. Batasan yang kedua, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, semua kebutuhan harus terpenuhi, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita solve. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Jadi bisa kita baca hasilnya seperti ini. Ya. Dari pemasok W itu akan memasok untuk gaun B dan gaun D. Ya. Gaun B sebanyak 25, gaun D sebanyak 250. Ya. Total yang dia pasok itu adalah 275. 275. Sementara dia punya kapasitas 375. Maka dia kelebihan pasokan 75. Ya. Nih. Kemudian dari X itu akan memasok untuk gaun jenis A sebanyak 150. Ya. X itu kapasitasnya 250, dia hanya memasok 150. Maka kelebihan kapasitasnya X adalah 100. Gitu ya. Kemudian dari Y dia punya kapasitas 150, akan dia pakai untuk memasok gaun jenis B 75 dan gaun jenis C 75. Total pasokan 150 sehingga kapasitas lebih 0. Ya. Sekarang kebutuhan. Kebutuhan untuk gaun A 150 ini 150. Ini semuanya sudah dipasok ya, dipasok oleh X 150. Ya, sehingga kebutuhan tidak terpenuhi untuk A itu adalah 0. Untuk B, ya, gaun jenis B, itu total kebutuhan berapa? 100, ya. Dipasok oleh W 25 dan oleh Y 75, sehingga total pasokan sama dengan 100, total kebutuhan tidak terpenuhi 0. Kemudian untuk C, kebutuhan 75, dipasok oleh Y 75, sehingga total tidak terpenuhi 0. Dan untuk gaun jenis D, kebutuhan 250, dipasok oleh W 250, ya, sehingga kebutuhan yang tidak terpenuhi itu juga 0. Ini adalah 0. Ya. Berapa total profit? Total profitnya adalah ini. Ya. 1718,75. Ya, 1718,75.
Mana yang lebih yang lebih akurat, perhitungan Excel, solver atau POM? Kalau POM itu tadi, POM itu hasilnya ini ya. POM tadi hasilnya 1718,75. Hasilnya sama ya, 1718,75. Hasilnya sama. Ya, karena permasalahannya juga nggak terlalu kompleks ya, bisa diselesaikan dengan POM dan juga solver. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Cukup paham? Cukup, Pak. Cukup paham ya. Nah, kalau cukup paham, nanti ada latihan ya. Nanti saya set latihan. Tapi permasalahan ini agak kompleks ya. Nanti Anda selesaikan ya. Permasalahan ini agak kompleks karena ini menyangkut biaya yang lebih dari satu jenis biaya. Ya, ini nanti ini. Nomor 5 sama nomor 6 nanti ini juga masalah transportasi ya. Nah, ini nanti agak kompleks ya. Silakan nanti saya taruh di LMS ya. Kemudian nanti Anda pecahkan ya. Saya selesaikan dulu untuk pembuatan soalnya, nanti akan saya taruh di LMS, kemudian saya akan infokan melalui grup WA untuk Anda pecahkan masing-masing. Ya, nanti saya akan tambah nanti untuk berbagai pilihan soal. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ini barusan direkam nggak ya yang terakhir ya? Direkam, Pak. Direkam ya? Direkam, Pak. Rekam, Pak. Iya, Sepertinya Pak. direkam. Oke, ya. Kalau sudah